Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Priscilia Lumulisanai, mahasiswi Universitas Patimura, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran ekspositori. Sebelum kita masuk dalam strategi pembelajaran ekspositori, teman-teman harus mengetahui dulu apa itu pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dalam dunia pendidikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran juga merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan, termasuk metode strategi pembelajaran juga disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Nah, di sini teman-teman kita akan masuk dalam pengertian strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Yang berikutnya, karakteristik pembelajaran ekspositori. Terdapat beberapa karakteristik strategi ekspositori, diantaranya A. Strategi ekspositori dilakukan dengan cara menyampaikan materi pelajaran secara verbal. Artinya, bertutur secara lisan merupakan alat utama dalam melakukan strategi ini. Oleh karena itu, sering orang mengidentifikasikannya dengan ceramah. Yang berikutnya B. Biasanya materi pelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah jadi, seperti data atau fakta. Yang berikutnya C. Tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi pembelajaran itu sendiri. Artinya setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat memahaminya dengan benar dan dapat mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan. Berikutnya, prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran ekspositori. Terdapat beberapa prinsip yang dapat digunakan dalam penerapan strategi pembelajaran ekspositori di kelas oleh guru. Prinsip tersebut adalah yang pertama, berorientasi, yang kedua, komunikasi, yang ketiga, kesiapan, yang keempat, berkelanjutan. Nah, kelemahan strategi pembelajaran ekspositori. Yang pertama, guru dapat mengontrol urutan dan keluasan materi pelajaran. Dengan demikian, ia dapat mengetahui sampai sejauh mana siswa menguasai bahan pembelajaran yang disampaikan. Yang kedua, sangat efektif apabila materi pembelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas, sementara waktu yang dimiliki untuk belajar terbatas. Yang ketiga, siswa dapat mendengarkan melalui penuturan tentang suatu materi pelajaran, juga sekaligus siswa bisa melihat atau mengobservasi. Yang keempat, dapat digunakan dalam jumlah siswa yang banyak. Dan berikutnya yaitu kelemahan strategi pembelajaran ekspositori. Yang pertama, strategi pembelajaran ini hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Yang kedua, tidak dapat melayani perbedaan setiap individu. Yang ketiga, sulit mengembangkan kemampuan siswa. Yang keempat, keberhasilan tergantung pada apa yang dimiliki guru. Yang kelima, komunikasi lebih banyak terjadi satu arah. Nah, langkah-langkah dalam penerapan ekspositori. Yang pertama, persiapan dalam strategi ekspositori. Langkah persiapan sangat penting. Keberhasilan pembelajaran sangat tergantung dari langkah persiapan. Yang kedua, penyajian adalah langkah penyajian materi pelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Yang ketiga, korelasi adalah langkah menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman siswa atau dengan hal-hal lain yang memungkinkan siswa dapat menangkap keterkaitannya dalam struktur pengetahuan yang dimilikinya. Yang keempat, menyimpulkan adalah tahapan untuk memahami inti dari materi pelajaran yang telah disajikan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu mengaplikasikan adalah langkah untuk kemampuan siswa setelah mereka menyimak penjelasan guru.
Itulah teman-teman materi tentang strategi pembelajaran ekspositori. Sekian dan terima kasih.